Halo, bertemu kembali dengan channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Ian. Nah, adik-adik bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, tetap semangat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang uji coba ujian nasional. Kita bahas satu persatu, biasa ini disingkat dengan UCUN, di mana ini adalah persiapan adik-adik yang tidak terasa dalam hitungan hari akan menghadapi ujian nasional, khususnya kelas 9 SMP. Nah, namun karena soal-soal ini kita akan bahas agak banyak, ya. Nanti kita akan bagi dalam 3 bagian. Dan sebelumnya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe. Semoga channel Belajar Fisika Gratis akan berkembang terus ke depannya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalian akan bisa berlangganan secara gratis dan tidak tertinggal untuk video-video berikutnya. Oke? Oke, nah adik-adik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah di mana di sini ada nomor 1, sebuah penghapus papan tulis memiliki panjang, lebar, tinggi, dan massa. Nah, kalau kita lihat satuannya, panjang, lebar, tinggi itu adalah satuannya dalam meter, ya. Sedangkan massa itu adalah satuannya dalam kilogram. Nah, di mana di sini maka besaran turunan yang dapat diperoleh dari data penghapus tersebut. Artinya kita harus cari besaran turunan yang di dalamnya ada besaran untuk satuan meter dan untuk satuan kilogram. Coba kita akan cek yang A. Nah, di sini volume untuk satuannya adalah meter kubik. Oke, nah ini berarti benar. Berat ini satuannya adalah di mana Newton, namun kalau secara rumus ini adalah massa kali gravitasi. Sedangkan untuk gravitasi ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan di sini tidak ada keterangan satuan untuk waktu. Nah, artinya ini salah. Oke. Coba kita lihat option yang B. Volume ini adalah satuannya meter kubik, berarti betul ada satuan meter. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik, berarti ini juga ada satuan meter dan kilogram. Dan luas satuannya adalah meter persegi, ini juga satuannya ada satuan meter, berarti option yang tepat adalah kita pilih yang B. Paham? Oke. Selanjutnya adalah untuk nomor 2. Nah, di sini ada perubahan wujud zat, di mana 1, kedua itu adalah mengembun. Artinya proses mengembun itu dari zat gas menjadi zat cair. Oke. Sedangkan untuk 2 ketiga adalah menguap, berarti dari cair ke gas kembali. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dari skema perubahan wujud zat 2 memiliki sifat. Nah, karena di sini zat 2 merupakan zat cair, berarti kita tahu sifatnya adalah ya bentuknya berubah, volumenya tetap, dan gaya tarik antar partikelnya kurang kuat. Maka opsi yang kita pilih adalah yang B. Oke. Untuk selanjutnya, di sini ada logam dengan massa. Nah, ini massa logam 500 gram. Suhu mula-mulanya 36 derajat dimasukkan ke dalam air yang massanya 1000 gram dengan suhu 40 derajat. Nah, berarti saat terjadi keseimbangan suhu akhir, nah ini adalah suhu akhirnya adalah 38 derajat. Nah, di mana di sini diketahui kalor jenis air. Nah, maka kalor jenis logam tersebut adalah, jadi ini adalah termasuk asas Black, maka berlaku Q lepas ini sama dengan Q terima. Oke, berarti di sini adalah MC delta T, ini pun sama MC delta T. Nah, yang melepas itu adalah suhu yang lebih tinggi. Di sini adalah posisinya air, di mana suhunya adalah 40 derajat, berarti massa air, kalor jenis air. Sedangkan yang menerima adalah logam dan kalor jenis logam. Nah, massa airnya adalah 1000, kita masukkan adik-adik 1000. Lalu kalor jenis airnya adalah 4200. Dan delta T-nya, suhu air adalah 40, dikurangi suhu akhirnya ini adalah 38. Oke. Nah, sedangkan massa logam di sini adalah 500 gram. Oke.
kalor jenis logamnya kita cari, dan delta T-nya berarti suhu akhir 38 dikurangi dengan suhu awal logam, ya. Ini adalah 36. Nah, oke. Jadi kita lihat 40 kurangi 38 ini 2. Nah, ini sama dengan 2, lalu 38 dikurangi 36 juga sama dengan 2. Berarti ini bisa disederhanakan, dicoret. Lalu 500 juga habis dengan 1000, ini adalah 2. Maka di sini tinggal kalor jenis logam, dan di sini 2 kali 4200 menjadi 8400. Maka dapatlah kalor jenis logamnya adalah 8400. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada tabel kecepatan atau V terhadap waktu atau T. Nah, pernyataan-pernyataan berikut, oke, coba kita lihat bahwa yang option 1, grafik A, nah ini berarti dari di sini sampai sini adik-adik, ya. Dimana di sini kecepatannya naik atau berubah, artinya ini ada termasuk gerak GLBB. Berarti gerak lurus berubah beraturan dan mengalami percepatan. Oke, naik ya, berarti yang nomor 1 betul. Lalu yang B, kita lihat kecepatannya tetap. Nah, karena dia kecepatannya tetap, maka dia termasuk gerak GLB. Jadi, untuk option 2, misalkan grafik B, benda bergerak lurus beraturan, betul, dengan kecepatan tetap. Oke, jadi kita langsung pilih saja, karena sudah langsung jawabannya tersedia. Ini adalah yang option A. Selanjutnya adalah untuk nomor 5. Di sini ada gaya, ya, dimana gayanya yang searah 10 Newton dengan 15 Newton, dan yang berlawanan adalah 20 Newton. Artinya di sini jumlah gayanya yang searah dijumlah lalu dikurangi. Nah, dia punya percepatan 2 meter per sekon. Oke, jadi di sini kita harus cari masanya dulu adik-adik, di mana rumus massa ini adalah dari hukum Newton, ya, jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, jumlah gayanya berarti yang searah dijumlah 10 ditambah 15 dikurangi 20, ya. Di sini adalah 20 yang berlawanan. Massanya kita mau cari, dan A-nya adalah di sini 2. Oke, ini adalah 5 sama dengan 2 kali M berarti 2M, berarti massanya di sini adalah 5 per 2 kg. Oke. Nah, sekarang katanya massanya ditambahkan 500 gram. Ya, artinya di sini dalam kilogram berarti 0,5 kg. Nah, maka massa akhirnya menjadi yang tadinya 5 per 2, kalau 5 per 2 kita hitung berapa adik-adik? Ya, 2,5 kg. Berarti massa akhirnya menjadi 2,5 ditambah 0,5. Maka kita dapatkanlah massanya 3 kg. Ya. Jadi di sini 3 kg. Oke. Nah, berapakah percepatannya sekarang? Oke, jadi rumusnya sama juga hukum Newton. Percepatan jumlah gaya dibagi massa. Nah, cuma massanya kita pakai yang 3 kilo. Nah, jumlah gayanya di sini adalah berapa? Ya, 5. Berarti 5 dibagi 3. Nanti kita dapatkanlah sekitar 1,66 dan seterusnya. Atau kita bulatkan menjadi 1,67. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sudah paham adik-adik?